Baik, selamat siang. Hari ini hari Sabtu, tanggal 12 bulan 2 tahun 2022. Kali ini suatu kehormatan IKPLN TV. Kita undang Pak Benny Marbun ke studio IKPLN TV virtual. Siap. Nah, Selamat siang. Pak Benny Marbun Siang. yang sudah cukup lama beliau di perusahaan warga listrik IKPLN, ya, warga IKPLN se-Indonesia. Baik, sebelum kita bicara-bicara, mungkin teman-teman udah kangen, mungkin salam-salam dulu dah Pak, buat teman-teman PLN Ya, Group Pak. Selamat siang teman-teman PLN se-Indonesia, ya, PLN Group. Ya, salam bertemu lagi dalam keadaan sehat, ya. Nah, ini suasananya suasana Valentine, ya. Jadi warna background ini disesuaikan juga, bunga-bunga, kembang-kembang, ya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Grup PLN, terutama yang sudah purna karya, ya. Walaupun purna karya, kita tetap hati kita tetap berbunga-bunga, ya, seperti background. Jelas, mungkin ada yang belum tahu, milenial mungkin ada yang belum tahu ini. Gimana sih perjalanan karir sosok Pak Benny Marbun ini? Ngurutnya itu dari awal, ya. Saya masuk di PLN Pusat. 1986 masuk di PLN Pusat, kemudian 86 sampai 92 saya PLN Pusat sekolah dulu di Melbourne, ambil S2, kemudian 94 kembali ke Jakarta, 95 kemudian saya pindah ke Kebayoran, kepala bagian distribusi Kebayoran, kemudian 95 sampai 97 sebagai kepala bagian distribusi di cabang Kebayoran baru, cabang Kebayoran, ya. 2098 sampai 99, ya. 97 akhir sampai 99 itu saya di cabang Fakfak. Cabang Fakfak kembali lanjutkan ke cabang Jayapura tahun 99 akhir sampai 2000 ke cabang Jayapura, 2000 sampai 2002 itu di cabang Surabaya Selatan, 2002 sampai 2008 di PLN Pusat, kemudian 2008 sampai 2010 di PLN Wilayah Papua, kembali lagi penugasan kedua sebagai GM di Papua, kemudian 2010 sampai seluruh niaga di PLN Pusat, ya. Cukup lama saya di PLN Pusat, penugasan keluar itu saya hanya di PAP, Jayapura, Surabaya Selatan, kemudian kembali lagi ke Papua, ya. Dan terakhirnya itu pensiun di PLN Pusat. Oke, baik. Pak Benny yang kuliah tadi ke luar negeri, Pak? Ya. Itu gimana? Kuliah di Melbourne University, ambil S2. Dari PLN atau gimana, Pak? Atau LPDP? Dari PLN, ya, dari PLN, ditugaskan dari PLN. Ketika itu saya sebagai kepala seksi di PLN Pusat, ya, disekolahkan. Bersama dengan saya angkatannya itu Pak Made Rosakya. Kemudian yang seangkatan saya di Melbourne University itu Made Rosakya. Lalu di sisi sebelah sana saya di Melbourne, di Sydney atau ya di dekat Sydney itu Wollongong, ya, itu ada GM PLNE, kemudian ada juga orang P3B, ada beberapa yang di perguruan tinggi yang lain di Australia, termasuk Edi Sumoro juga di Australia juga, Edi Sumoro yang menjadi dirut KAI. Ya. Saya dengan Made Rosakya di Melbourne University. Tahun setelah saya itu Sriono. Ya. Di Melbourne University juga Sriono, kemudian ada Ulises Simanjuntak, ya, di Melbourne juga, Melbourne Uni juga. Angkatan saya itu Gunawan dari P3B, Gunawan Purba. Ya, tahu jelas.
Ya, Oke, Pak Beni, seperti kita, Pak Beni ini kan istilahnya balik Papua dan Papua Barat ya, berapa ya, kali itu kan? Nah, seperti ya, kita ya, ya, tahu kemarin terselenggara PON 20 Papua, Pak ya. ya, ya. Nah, PLN tanpa kedip. Gimana selama di Papua sendiri, Pak Beni, gimana Pak? Setelah saya meninggalkan Papua, sekali-sekali saya datang ke sana, tetapi setelah mendekati PON itu saya tidak ke Papua. Ya, saya percaya ditangani oleh tenaga-tenaga muda menjadi lebih baik lagi ya. Ketika di PON kemarin, seingat saya yang menjadi GM pada waktu itu Pak Farid. Ya. Pak Farid, ya, Pak Farid itu GM di Papua, tapi ketika saya GM, dia itu jadi manajer cabang di Manokwari. Manajer cabang di Manokwari. Baik, setelah waktu di Kadip Niaga ya sering muncul lah Pak Beni ya di TV-TV, saya lihat itu kan saya monitor ya. Gimana Pak Beni? Komunikasi yang baik gimana sih Pak Beni? Oh iya, itu bagian dari tugas-tugas saja. Jadi keinginan kita itu bagaimana supaya masyarakat bisa memahami apa yang dilakukan oleh PLN, ya. Keinginannya kita sih prosedur penyambungan baru, prosedur pelayanan pelanggan itu sudah kita sampaikan sejelas-jelasnya. Kita harapkan masyarakat bisa mengerti dengan baik. Ternyata apa yang kita sampaikan tidak seperti yang kenyataannya ya. Bagi masyarakat itu proses di PLN itu terkait penyambungan baru saja itu ketika masuk ke PLN itu seperti hutan belantara. Menurut kita sudah kita jelaskan sejelas mungkin, sederhana, ya. Tetapi bagi masyarakat itu masuk ke PLN itu seperti masuk ke hutan belantara, gitu ya. Ya. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin, ya, apa yang bisa kita lakukan, sepemahaman kita sampaikan, tapi apa yang kenyataannya yang diterima oleh masyarakat hanya 10% atau 20% dari apa yang kita sampaikan. Banyak hal, bagi masalah tarif, masalah pelayanan pelanggannya, ya, banyak hal yang menurut kita sudah sampaikan sejelas mungkin, semudah mungkin, tetapi bagi masyarakat ternyata bingung ya. Bagi mereka bingung dengan apa yang dilakukan PLN ya. Ya, mungkin malas ngerti gitu ya, malas tahu gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan PLN atau berhadapan dengan masalah yang ada di PLN, mereka ya mudahnya itu cari. Kalau ada teman, dia tanya kepada teman yang di PLN, ya. Ya, kalau tidak ada teman, dia paling mengeluh saja. Ngeluhnya itu lewat media sosial atau lewat mana saja. Ya. Nah, kalau ada keluhan atau ada cerita-cerita tentang PLN, ya, pada umumnya bagi masyarakat itu PLN itu ya, jelek lah gitu ya. Kalau kita lihat komen-komen di masyarakat, sebagian besar komennya itu komen yang negatif ya. Walaupun saya yakin komen yang secara positif lebih banyak, tetapi mereka tidak menuangkannya dalam tulisan atau komen ya. Yang tertuang atau yang tersaji di media sosial itu lebih banyak yang jelek-jeleknya. Ya, enggak apa-apa, itu introspeksi bagi kita. Kita juga menyediakan kontak center untuk komunikasi bagi masyarakat. Ya. Ternyata upaya itu hanya membantu sebagian aja, sebagian dari saluran informasi yang dibutuhkan masyarakat, hanya sebagian saja bisa terbantu lewat kontak center itu. Ya. Atau CC 123 lah, telepon 123, ya itu bisa diakses oleh masyarakat
kemudian bisa mendapatkan penjelasan dari masyarakat. Upaya-upaya lain juga banyak kita berikan, ya, banyak diberikan PLN, tetapi sepertinya sih hanya ya sekarang ini 25% informasi itu yang bisa sampai kepada pelanggan. Ya. Lebih banyak mereka tidak memperhatikan atau tidak peduli, ya, tidak peduli dengan informasi yang disampaikan oleh PLN terhadap kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Ya. Contohnya seperti sekarang ini tarif, ya, tarif listrik. Ya. Mereka sering mengeluhkan mengenai tarif, ya. Mereka tidak tahu bahwa tarif listrik itu terdiri dari apa saja, disusun dari apa saja, itu mereka nggak mau peduli, itu nggak mau tahu lah, ya. Itu urusan PLN lah itu. Lalu ketika nanti PLN dikatakan yang masih sering dikeluhkan adalah subsidi, ya. Kenapa PLN masih terima subsidi padahal dia perusahaan monopoli, ya. Mestinya listriknya sudah berapapun disediakan oleh PLN itu nggak bisa masyarakat lari, ya, kemanapun akhirnya PLN juga. Jadi apapun yang dilakukan PLN, ya mau tidak mau ya harus terima. Nah, karenanya menjadi satu keheranan bagi masyarakat bila masih ada listriknya disubsidi, ya. Ya, terutama pelanggan-pelanggan kecil 450 VA, 900 VA yang rumah tangga, ya. 1.300 VA juga masih ada yang disubsidi. Ya, mereka tidak atau masyarakat tidak mengerti, ya, tidak mengerti mengapa kok masih disubsidi, gitu ya. Nah, kemudian kalau statement dari pemerintah juga PLN masih rugi, ya. Selalu komennya itu kok rugi, ya. PLN sebagai perusahaan monopoli, ya. Bagaimana bisa rugi? Tentu mereka mengkaitkannya kalau tidak korupsi, salah manajemen, ya, salah urus, ya, ganti semua manajemennya, ya, begitu saja. Gampang saja mereka menyalahkan, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Ya, apapun itu, ya, kita tidak bosan-bosannya menjelaskan apa yang untuk membenarkan atau untuk menjelaskan apa yang masih perlu dijelaskan. Keinginan kita untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, tetapi ternyata apapun yang kita inginkan, ya, tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ya. Banyak alasan, banyak penyebabnya. Ya. Antara lain, yaitu tadi paling hanya 10%, 20% dari berita itu yang ingin diketahui. Jadi lebih sering materi yang ingin disampaikan nggak sampai semuanya kepada masyarakat. Gitu. Pak Beni sekarang sudah menjadi anggota IKPLN, Pak, ya. Terus apa ini? Setelah menjadi IKPLN, apa nih kesibukan bagi sosok Pak Beni Marbun ini? Saya sih sekarang ini hanya pensiun saja, sudah pensiun. Ya istirahatlah di rumah. Kita itu tinggal berbagi cerita kepada orang-orang melalui kesaksian kita, melalui apa yang kita lakukan, ya, agar orang lain juga merasakan apa yang saya rasakan. Ya. Apa yang saya rasakan itu adalah semuanya yang saya rasakan atau dirasakan oleh keluarga saya, anak istri saya itu anugerah dari Tuhan. Ya. Nah, kita bersyukur atas anugerah dari Tuhan itu, dan kegiatan saya sekarang ini berbagi cerita kepada orang-orang agar juga mereka merasakan kasih Tuhan, agar juga mereka merasakan anugerah dari Tuhan. Paling tidak mereka merasakan bahwa Tuhan itu ada. Yang kita sayangkan kalau ada orang yang mencaci maki apa yang dihadapinya, apa yang dialaminya, padahal kalau dilihat-lihat, ya, atau kalau diperhatikan apa yang kita alami sekarang ini
dalam kondisi apapun, ya, apa yang dia alami setiap orang itu merupakan nikmat dari Tuhan lah, itu yang kita terima ya. Nah, karenanya saya kegiatan saya sekarang ini kalau ditanya ya itu aja, saya bercerita saja apa yang saya rasakan, nikmat dari Tuhan yang saya rasakan. Apakah saya punya uang banyak? Tidak banyak, tidak punya uang banyak gitu. Ya kalau dibandingkan dengan yang lain relatif sajalah itu ya. Ya. Apakah saya punya uang banyak? Enggak. Apakah saya punya harta banyak? Cukup-cukupan aja. Ya, cukup-cukupan aja. Ya, relatif aja. Kalau lihat cerita teman-teman yang lain, ya kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita nikmat, apa yang kita rasakan, itu seperti baru saja. Ini saya mengikuti acara pernikahan teman, lalu teman cerita, saya mau beli saham ini. Ya syukur ya, saya mau beli ini. Kamu udah mau ini nggak siap beli saham untuk anak perusahaan PLN atau katanya perusahaan geotermal macam-macam gitu ya. Ya syukurlah gitu ya. Ya returnnya ada 40% katanya gitu ya. Ya luar biasa kalau dia bisa menikmati itu, ya syukur aja, terima kasih ya. Asalkan dia menyadari bahwa kenikmatan yang dia peroleh itu bukan karena kerja keras dia, tetapi karena anugerah Tuhan saja bagi diri dia ya. Demikian juga saya merasakan apa yang saya rasakan sampai saat ini, apa yang dirasakan oleh anak istri saya, itu adalah juga anugerah dari Tuhan ya. Kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, ini juga anugerah dari Tuhan ya. Tidak suatu kebetulan kita bertemu di Zoom meeting ini, ya saya yakin karena Tuhan mau saya bercerita tentang sesuatu yang dapat mengingatkan atau dapat saya sampaikan kepada orang lain bahwa Tuhan itu ada ya, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha baik ya. Ya, semua agama sama. Ya, semua agama sama. Kita punya Tuhan ya. Kita punya sesuatu yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, yang menguasai diri kita. Ya. Tinggal ya kita serahkan jalan hidup kita kepada Dia yang Maha Kuasa ya. Itu aja. Ya, sekarang ini saya utamanya ya berbagi cerita saja. Selain itu kalau di kegiatan sehari-hari saya ya banyak olahraga gitu ya. Olahraga biasa-biasa saja, olahraga senam ya, senam menjaga kesehatan ya. Itu aja. Saya beternak ikan juga, ikan di rumah. Tidak ternak ikan yang luar biasa, enggak. Kolam ikan di rumah ya, penghasilannya ada ya cukupan lah penghasilannya gitu ya. Ya, apakah penghasilan sehari-hari itu dari gaji saja, dari dana pensiun ya, itu syukur alhamdulillah masih ada dapat penghasilan gitu ya. Ya saya mensyukuri saja. Pak Beni sering ke Jogja nih kelihatan. Iya. Maksudnya saya lihat sering di Facebook tuh. Ada sesuatu di Jogja sendiri, Pak Beni Marun. Nah, di Jogja juga alhamdulillah sejak 2019 kita ada rumah di sana ya. Rumah ya dulu sudah lama saya pengen punya tempat tinggal di sana ya. Rasanya sih kalau pensiun nanti tinggal di Jogja. Keinginannya seperti itu ya, karena saya kuliahnya di Jogja, kemudian ketemu istri juga di Jogja. Ya. Rasanya juga Jogja itu hidupnya murah meriah, nyaman, ya. Udaranya bersih, karenanya
pengen juga suatu waktu tinggal di Jogja, punya rumah di Jogja, dan alhamdulillah 2019 kami bisa beli rumah di Jogja. Ya, di Jogja rumah kami itu di Sleman, sebenarnya di Sleman ya, bukan di Yogyakarta. Di belakang Hotel Hyatt, ya, di belakang Hotel Hyatt. Kira-kira ya kalau di lapangan golf hole 1 2 3 4 5. Hole 5 Hotel Hyatt, lapangan golfnya itu dari tee box-nya itu kira-kira 200 meter dari tee box-nya. Ya, itu rumah kami di sana ya. Kalau lihat di Google Map, lihat di sekitar Hotel Hyatt ada tulisannya Omah Tentrem ya, Omah Tentrem. langsung mudah lihatnya itu Omah Tentrem ya. Kebetulan ketika kami beli rumah itu ceritanya luar biasa juga. Sekitar tahun 2009 saya pernah lihat rumah itu, tapi dulu kelihatannya rumah itu agak kurang bagus. Kemudian saya sudah pernah lihat, kemudian itu sekitar 2008-2009, lalu 2019 ya ditarik, ada keponakan saya di Jogja, dia bilang, "Om, ada rumah di sana, coba dilihat dulu." Saya lihat foto-fotonya bagus, ya. Saya tertarik, lalu saya datangi. Loh, sepertinya ini rumah ini pernah saya lihat dulu gitu ya. Sekitar 2009 itu saya lihat sudah pernah lihat. Nah, ternyata jodoh gitu. Ternyata jodoh. Sekarang saya tertarik karena setelah sekarang itu rumahnya itu sudah dibenahi oleh yang jual ya. Kebetulan yang menjual itu pembatik ya, lulusan arsitektur UGM, juga hobinya membatik, dan rumah itu didandani begitu baik ya, dan begitu artistik ya. Ya kebetulan ya yang punya itu arsitektur ya, lulusan arsitektur dari UGM. Jadi penataannya cukup bagus ya, sederhana rumahnya, tapi didandani dengan gaya Jawa ya, Dan sebelum kami beli rumah itu sudah dikomersilkan sebagai rumah singgah. Jadi bisa ditinggali, kemudian dia dipromosikan atau dijual lewat Airbnb ya, Airbnb. Kalau lewat Red Doors atau lewat Oyo ya, itu harus ada penunggunya. Kalau ini rumah yang kita jual lewat Airbnb itu tidak perlu ada penunggunya. Jadi rumah itu kalau sedang tidak ada tamu, kosong saja seperti itu. Nah, kebetulan dari yang punya rumah dulu itu kami dikenalkan ke yang merawat, yaitu ada yang memelihara rumah, yang membersihkan, yang merapikan rumah ya. Jadi kalau tamu sudah tidak ada ya, dirawat oleh si itu yang kita bayar luncuran dari yang jual ke kami itu ya. Dia itu pegawai di Hotel Hyatt Jogja ya. Dia bekerja di Hotel Hyatt, lalu dia punya rumah sendiri, lalu kalau senggang dia mampir ke rumah ya, melihat, membersihkan, merawat rumah ya. Nah, itu kita
rumah di Jogja itu jauh ini selalu terisi ya, selalu terisi. Jadi sering sekali kita kalau lagi ke Jogja, sering sekali kita dalam tanda kutip kita tersingkir ya, tersingkir oleh tamu. Ya, kita kalau kita pas ke Jogja nginep 2 malam, lalu ada tamu yang masuk ya, ada tamu yang masuk, malam ketiga kita harus menyingkir. Ya syukur alhamdulillah istri saya rumahnya di Magelang, Magelang Jogja itu hanya 45 menit saja. Ya. Jadi kalau sering sekali kalau ada tamu kita menyingkir ke Magelang, lalu nanti setelah tamunya pulang kita balik lagi ke Jogja ya. Lalu ada kegiatan di sana, kemudian ada tamu lagi, ya kita kalau enggak pulang lagi ke Jakarta, ya kembali lagi menyingkir ke Magelang ya. Ya, begitu aja. Jadi lebih banyak, ya alhamdulillah lebih banyak yang mengisi rumah itu ya. Yang mengisi itu hanya yang dari Jakarta, banyak keluarga ke sana. Lalu kalau kita bookingnya, kita mempromosikannya lewat Airbnb ya. Jadi kalau ada teman-teman di KPLN yang mau coba ya bisa saja, tapi lewat Airbnb ya, Airbnb. Rumah tentrem, lokasinya nanti bisa dilihat di Google, di Maps-nya Google ya. Rumah tentrem dekat Hyatt, Ada berapa itu Pak kamar Pak? Di sana itu ada 3 kamar ber-AC semua. Kemudian ada 1 kamar yang juga punya kamar mandi sendiri. Jadi kamar mandi ada 2 kamar mandi, selain di luar untuk kamar mandi bersama, ada 1 kamar yang punya kamar mandi sendiri. Jadi ada 3 kamar yang untuk keluarga ya, untuk tempat tidur ber-AC. Kalau tidur atau kamar yang tidak ber-AC ada, yang lainnya ada. Mau lesehan di teras yang di belakang itu ya cukup untuk lesehan banyak gitu ya. Jadi reuni, kalau reuni teman-teman reuni mau kumpul-kumpul 12-15 orang juga bisa di sana ya. Listriknya 5.500 VA. Ya, semua peralatan di rumahnya itu berlistrik semua. Ya, pompa air, kemudian mesin cuci, kemudian mesin cuci yang front loading, kemudian microwave, kemudian kompor listrik induksi, kemudian kettle, ya semua listrik lah. Kita kan ikut promosi listrik juga. Gitu ya. Pak Beni, Masya Allah, jodohnya udah berkali-kali nih Jogja ya. Kemarin juga pastinya kami baru beberapa hari di sana. Sebenarnya kami masih ada kegiatan yang perlu lebih lama lagi di sana karena tamu ada yang mau nginep sampai awalnya 6 hari seminggu, tetapi mereka mau extend jadi 2 minggu ya. Jadi sudahlah kita putuskan pulang saja ke Jakarta. Ya alhamdulillah dengan tol sekarang yang sudah sampai Kartasura, jadi sampai Semarang itu 5 jam, kemudian sampai Kartasura tambah 1 jam, sampai ke Jogja tambah 1 jam lagi. 7 jam saja sudah sampai Jogja. Dibanding kalau dulu sebelum ada tol bisa 12 jam Jakarta Jogja. Naik kereta kita dari sini sampai di Stasiun Tugu, turun, lalu pesan Grab saja. Ya, pesan Grab, naik Grab di seputaran kota dan nyampe kalau kita nggak mau naik mobil sendiri ya. Pak Beni, saya sering lihat di sosial media Pak Beni nih. Pak Beni ini sering berbagi. Iya.
atau mengajak teman-teman untuk berbagi. Nah, Apa ya, hikmah itu semua, Pak, bagi sosok Pak Benny Marbun? keinginan saya itu kita kan sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa, ya. Selama kita bekerja di PLN, di level manapun itu kita mendapatkan nikmat luar biasa dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak di PLN, ya. Jadi kalau saya sih mengajak kita itu berbagi, ya paling tidak berbagi perhatian kepada orang lain, ya. Tidak perlu uang banyak, tidak perlu keluar uang, ya. Berbagi perhatian, ya. Syukur-syukur kalau kita bisa berbagi materi, ya, ya melalui cara apa saja. Ada yang mau berbagi, ya ketika kemarin awal-awal pandemi, saya mengajak orang untuk berbagi melalui warung Tegal, wartegnya itu makan berapa saja, bayarnya cukup 5.000. Ya, sebenarnya kita mau kasih gratis, tapi ya tidak baik memberikan gratis karena selain nanti bisa jadi terlalu ramai gitu ya, lalu tidak mendidik orang dan juga terlalu jor-joran, maka kita putuskan kemarin itu berbagi, mereka membayar 5.000, makan dengan sekitar 12.000, ya, bayarnya mereka 5.000 saja. Jadi awalnya saya tanya kepada warung Tegal itu, saya katakan, warung Pak Ibu, kalau makan di sini bayar berapa? Rata-rata 12.000. Sudah dapat apa? Sudah dapat makan nasi, minum, sayur, lauk, ya. Lalu berikut minumnya teh ya, 12.000. Ya. Ya sudah, kita layani saja, dibatasi 2 jam. Bapak layani pelanggan, nanti mereka terima saja, mereka bayar ditagih saja Rp5.000. Ya. Nah, awal-awalnya memang masih seret ya, awalnya masih 25-30 orang ya, tapi berikutnya setelah tahu ya ratusan pembeli ya, dalam waktu 2 jam aja selisih, atau dalam waktu jam makan siang mereka makan, kemudian kita yang nutupi kekurangan dari 5.000 tadi ya. Jadi selesai mereka jualan, misalnya jam 12 sampai jam 2, setelah jam 2 kita hitung-hitungan dengan penjual berapa yang laku hari ini, 150, 200 ya, langsung kita kalikan 200 kali 12.000 dikurangin 5.000 ya. Ya itu aja. Jadi alhamdulillah yang ikut kontribusi juga banyak juga teman-teman yang lain ya, termasuk dari teman-teman IKPLN banyak berkontribusi, di luar IKPLN juga banyak yang ikut bantu, berkontribusi supaya layanan ini bisa jalan lah. Ada cara yang lain, tapi kami memilih cara yang seperti itu ya. Mungkin di tempat lain dengan cara yang lain ya, silakan saja, nggak apa-apa, berbagi, kita berbagi. Yang penting niat kita itu membantu orang lain. Ya. Itu Pak Mohar. Ya, berarti teman-teman itu harus terima kasih nih sudah diajak Pak Benny untuk berbagi. Kadang-kadang kan perlu ajakan juga, Pak. Kadang-kadang ada yang nggak tahu harus disalurkan kemana, Bapak. Iya. Itu yang itu juga saya pikir juga. Ada orang yang ingin berbagi, ya. Tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana. Ya. Seperti sering kita dengar atau kita baca berita, ada orang yang kesulitan beli sesuatu, mohon maaf itu, anaknya yang semula ingin HP karena orang tuanya tidak bisa memenuhi,
kemudian anaknya ini mengambil jalan pendek, jalan pintas, ya bunuh diri. Ya. Ternyata alasannya hanya karena dia tidak diberikan HP. Apapun alasannya, apakah HP untuk main-mainan atau untuk bersenang-senang, untuk gaya saja, atau untuk kebutuhan komunikasi. Tapi apapun itu, jika Ya, termasuk Pak Beni ini. Dulu waktu saya mau ke Yerusalem, saya ajak Pak Beni. Nggak banyak komentar, langsung transfer. Itu yang saya ingat waktu donasi kemanusiaan di Yerusalem, Pak. Nah, Pak Beni waktu itu kan nggak banyak tanya, langsung. Inilah sosok Pak Beni yang saya kenal. Jadi teruslah. Ya. Saya lupa itu, ya. Nah, emang gitu Pak, orang berbuat baik harus melupakan apa yang dibuat itu Pak ya. Ya. Amin. Lakukan kebaikan lalu lupakan. Ini Pak Beni. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat itu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Tadi seperti yang tadi saya ceritakan, orang lain mungkin hanya butuh 500.000, 750.000 atau 1 juta lah katakan gitu ya. Sementara kita sebenarnya bisa membantu, memberi, ya, tetapi kita tidak punya saluran, kita tidak tahu bagaimana memberinya itu. Ya, sementara saya sendiri keluar kalau olahraga, ya keluar duit sekali olahraga itu atau berkegiatan di olahraga, ya 500.000 sampai 1 juta itu bisa keluar hanya untuk santai-santai saja. Sementara ada orang lain di sana yang hanya karena nggak mampu beli HP, dia ngambil jalan pintas. Ya itu saya rasa sedih sekali. Pak Beni Marbun, mungkin ini terakhir. Ya. Tip kesehatan ala Pak Beni Marbun apa ini? Syukuri apa yang diterima, ya. Menikmati apa yang ada sebatas kemampuan kita, ya. Hati senang, ya. Dan berolahraga cukup, ya. Ya banyak tips sehat, ya. Tapi kalau saya terutama itu hati gembira, ya, bagaimana gembira mensyukuri nikmat Tuhan yang sudah kita terima. Banyak hal yang sudah kita terima, ya, luar biasa, malah sangat berlimpah, ya. Karenanya kalau dibandingkan dengan yang lain, ya, kita tidak perlu melihat yang lainnya itu punya sekian, punya banyak, punya ini. Ya. Percayalah, ketika seseorang diberikan kemampuan lebih, dia juga punya tanggung jawab untuk mengeluarkan lebih juga, ya. Kalau kita punya penghasilan lebih, kita juga dituntut untuk berbagi juga kepada orang lain agar mereka yang tidak diberi kesempatan mendapatkan yang lebih itu, ya, juga merasakan kasih Tuhan melalui kita, ya. Ya, itu saja yang saya rasakan. Cukup berbagi. Tips sehat saya, ya, cukup berbagi bagi siapa saja sesama kita. Ya, apapun yang kita punya itu, ya, semuanya bukan dari kita punya, ya. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita diberikan kemampuan untuk membuat orang lain berbahagia juga, ya, melalui cara yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, kemampuan yang diberikan kepada kita, ya, kita lakukan agar orang lain merasakan, ya, Tuhan hadir di dalam hidup saya. Kita tidak tahu bagaimana orang lain merasakan syukur, ya, tapi kita berupaya agar orang lain juga merasakan yang seperti kita rasakan. Kepada IKPLN, saya mengucapkan selamat pada IKPLN ke-21 tanggal 8 Februari 2022, ya. Semoga IKPLN keberadaannya dirasakan kepada anggota, ya, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan keguyuban kita. Ya, terima kasih. Demikian, kita barusan mengundang Pak Beni Marbun ke studio IKPLN
TV virtual tapi. Jadi silakan kita minum sendiri-sendiri Pak ya. Terima kasih Pak Beni. Salam buat keluarga. Saya atas nama ya tim sosial media IKN TV mengucapkan banyak terima kasih bagi Pak Beni Marbun. Selamat sore Pak dan salam sehat selalu. Selamat sore ya.